Tarung derajat adalah seni bela diri yang awalnya ini dikenal sebagai seni tarung jalanan pada tahun 60-an. Kini tarung derajat juga diperhitungkan menjadi salah satu olahraga. Bahkan tarung derajat juga masuk ke olahraga nasional yang juga dimanfaatkan sebagai bentuk latihan dasar bela diri oleh TNI Angkatan Darat dan juga aparat kepolisian. Daerah Tataran Sunda. Sebutan ini melekat pada Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang dari masa ke masa. Menurut sejarah, Jawa Barat mulai difungsikan pada tahun 1925 ketika pemerintah Hindia Belanda saat itu membentuk daerah ini menjadi sebuah provinsi. Sebelumnya, Jawa Barat sering disebut sebagai Sundalanden atau Pasundan. Selain dikenal karena keindahan budaya dan panorama alamnya, Jawa Barat juga memiliki seni bela diri yang kental akan tradisi dan juga nilai sejarah. Adalah tarung derajat. Salah satu seni bela diri yang tekniknya dikembangkan melalui pengalaman penciptanya saat bertarung di sudut jalan kota Bandung, Jawa Barat. Di era tahun 60-an, Ahmad Derajat menciptakan teknik bela diri ini yang kemudian berubah menjadi olahraga yang diakui secara nasional. Menurut catatan sejarah, olahraga ini lahir pada 18 Juli 1972, lalu resmi menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia dan diakui sebagai cabang olahraga pada 1998. Tarung derajat pun akhirnya menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan di ajang multi-event Pekan Olahraga Nasional. Jadi tarung derajat itu bela diri asli Indonesia, diciptakannya itu di Jawa Barat oleh Guru Haji Ahmad Derajat. Kalau untuk di Jawa Barat itu, karena kita itu berdiri di Jawa Barat, otomatis tarung derajat di Jawa Barat itu sudah sangat merata. Saya misalkan di kota Bandung sendiri, ada sekitar 60 satlat, jadi satlat itu satuan latihan. Setiap 500 meter itu ada satuan latihan, jadi satu kota Bandung itu ada 60 satuan latihan. Jadi semenyebar itu tarung derajat di Jawa Barat. Perkembangan olahraga tarung derajat di Jawa Barat semakin menunjukkan hasil yang positif. Di ajang multi-event PON ke-19 tahun 2016 lalu misalnya, sebagai tuan rumah, Jawa Barat berhasil meraih 4 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu di seluruh nomor pertandingan yang diikuti. Dengan total 11 medali, tarung derajat Jawa Barat pun berhasil menyandang status sebagai juara umum di Pekan Olahraga Nasional ke-19. Di tahun ini, PON akan diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, Papua. Tidak kurang dari 790 atlet kontingen Jawa Barat akan mengikuti 55 nomor pertandingan yang digelar di multi-event 4 tahunan tingkat nasional ini. Kalau saya presentasikan itu sekarang ada di sekitar 70%, insya Allah kita harus siap Jawa Barat itu. Insya Allah nanti ada 5 petarung putra dari Jawa Barat, 3 petarung putri, dan 4 kategori seni gerak nanti yang dipertandingkan, yang Jawa Barat ikut nanti di PON. PON Papua yang pada awalnya dijadwalkan diselenggarakan pada tahun 2020 harus mundur akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Seluruh kegiatan pun harus ditunda penyelenggaraannya demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang semakin bertambah. Tak terkecuali kegiatan pemusatan latihan daerah atlet tarung derajat Jawa Barat. Karena ada COVID ini, ada banyak juga keuntungannya. Selain progres yang harus kita terapkan, ada yang lebih penting, jadi kedekatan kita pelatih dengan atlet itu harus semakin dekat. Di awal COVID ada itu kita mengganti latihan mereka jadi di rumah, tapi program itu tetap dipantau. Kemudian ketika ada new normal, kita kembali latihan, mereka tetap dibekali oleh program, datang ke sini, kita ngecek program latihan mereka. Pemusatan latihan tarung derajat yang dilakukan Pengprov Kodrat Jabar sejauh ini telah mencapai tahap pra-pertandingan. Sejumlah atlet yang akan mengikuti PON ke-20 di Papua nanti menjalani tahapan latihan dengan sangat serius. Ya, untuk persiapan tim pelatda PON Kodrat ini tarung derajat Jawa Barat saat ini sudah pada persiapan pra-pertandingan. Di mana kita di sini 60% kita banyak mempertajam, melatih teknik ya,
tapi juga tidak mengesampingkan fisik stamina untuk menunjang penampilan mereka pada saat mereka bertanding atau bertarung. Kemudian juga di sini jam sparring partner bertarung itu lebih banyak. Ini mengarah pada istilahnya simulasi pertandingan nantinya ke depannya itu. Pertama adanya try-in di mana kita mengundang, dan berikutnya adalah try-out. Kita try-out, melatih kita berkunjung bertandang ke daerah yang kira-kira memiliki potensi tarungnya yang begitu kemarin itu diperhitungkan. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Koddrat Jawa Barat, pelatihan yang diberikan tidak hanya mengacu pada latihan teknik semata. Kesiapan fisik dan stamina para atlet pun menjadi prioritas. Metode sparring partner dalam berlatih dilakukan untuk menguji ketahanan atlet tarung derajat dalam bertanding. Try-in dan try-out menjadi salah satu cara dalam menerapkan simulasi bertanding yang dinilai efektif. Ya tentunya untuk pelatihan-pelatihan khusus ada tentunya ya. Di samping pelatihan teknik yang dengan melihat potensi atlet masing-masing, kita lihat kelebihan kekurangannya seperti apa. Nah itu yang kita tonjolkan. Di samping fisik juga mereka harus benar-benar fisik seorang atlet. Yang kedua adalah mental bertanding, yang penting itu mental di sana tuh Mbak. Karena mental kita kan bertanding sekarang kan istilahnya kan bertandang bukan di kandang. Otomatis kita bagaimana caranya mereka harus lepas dari tekanan under pressure-nya, itu yang penting itu. Tarung derajat menekankan pada agresivitas serangan dalam memukul dan menendang. Namun tidak terbatas pada teknik itu saja. Bantingan, kuncian, dan sapuan kaki juga termasuk dalam metode pelatihannya. Pada event PON mendatang, kontingen tarung derajat Jawa Barat akan mengirimkan 14 atlet terbaiknya untuk mengikuti 9 nomor pertandingan yang akan dipertandingkan, yakni di nomor seni gerak, tarung putra, dan juga tarung putri. Ke-14 atlet tarung derajat pun diharapkan dapat memetik kemenangan dan mempertahankan gelar juara umum yang diraih di ajang PON sebelumnya. Kita yang mau dipertandingkan 9 nomor ya, tapi dengan 14 atlet di sini. 14 atlet, seni gerak ada 4 nomor kita ikut nanti berlomba di 4 nomor seni gerak. Kemudian tarung putra ada 4, tarung putri ada 3 gitu ya. Kita beranjak dari perolehan hasil di PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat. Kita perolehannya dulu 4 medali emas dan juara umum. Seharusnya 5, tapi pada saat itu ada salah satu atlet yang diandalkan sakit dulu tuh. Tapi alhamdulillah dalam kondisi sakit bisa meraih medali perak. Tapi di sini kondisi lihat Papua, persaingan begitu ketat, mungkin mempertahankan yang sudah kemarin peroleh ya itu udah bagus, luar biasa ya. Di ajang PON ke-20 nanti, cabang olahraga tarung derajat akan mempertandingkan total 18 nomor pertandingan. 9 nomor untuk tarung putra, 5 nomor tarung putri, dan 4 nomor di seni gerak. Untuk cabur tarung derajat, Jawa Barat menargetkan minimal 3 medali emas pada ajang PON Papua nanti. Namun, peluang medali lainnya pun masih terbuka lebar, mengingat hasil yang diraih pada ajang PON sebelumnya. Kita berangkat ke sana itu harus ditunjang oleh kesiapan mental juga di sana ya. Berbeda dengan waktu kita jadi tuan rumah. Kita dari awal dipersiapkan aklimatisasi, kita sudah siap di Jawa Barat dengan segala fasilitasnya. Nah di Papua kita mungkin dengan sedikit keterbatasan. Mungkin fasilitas berbeda dengan Jawa Barat, tapi itu jangan menjadi kendala buat kita. Karena kita harus tetap bertanding, harus on fire atlet-atlet kita. Jadi harus tetap jaga militansi kita di sana ya. Karena kita bertanding oke, kita berkompetisi, tapi persaudaraan tetap kita jaga di sana. Selain program pelatihan fisik, program pelatihan yang tak kalah penting dalam mempersiapkan para atlet tarung derajat di ajang PON nanti adalah kesiapan mental setiap individu atlet. Dukungan moral dan pendampingan yang diberikan dilakukan secara intensif demi menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi.
Setiap atlet tarung derajat harus memiliki mental sebagai seorang juara agar dapat bertanding semaksimal mungkin dan optimis membawa kemenangan bagi kontingen Jawa Barat. Kalau persiapan sih ya pastinya intinya sih latihan sih, itu pesan dari setiap pelatih seperti itu pastinya. Kalau misalnya latihan khusus sih mungkin tambahan mungkinnya kalau misalnya selain latihan sama-sama di tempat latihan sentralisasi, mungkin saat libur di rumah itu mengulang materi-materi, terus latihan pribadi aja supaya lebih percaya diri sama teknik-teknik yang dipunya. Sejak masa pandemi COVID-19 1 tahun lalu, program pelatihan bagi atlet tarung derajat memang berubah secara signifikan. Penerapan kebijakan pembatasan sosial tak menyurutkan sedikit pun semangat para atlet tarung derajat dalam berlatih. Apalagi para atlet harus berhadapan dengan daerah lain pada PON Papua yang juga memiliki potensi kuat dalam meraih kemenangan di cabur tarung derajat seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Mungkin kalau misalnya potensinya seluruh provinsi ingin menjadi juara satu semuanya mungkin ya. Jadi intinya ke diri pribadi sih jangan sampai lengah dan terus latihan. Untuk secara global untuk tim Jawa Barat tentunya ingin mendapatkan hasil terbaik, khususnya untuk tim tarung derajat Jawa Barat dan khususnya juga untuk saya pribadi. Saya ingin mendapatkan pengalaman yang tidak pernah terlupakan di PON ini gitu. Terlepas dari hasilnya itu apa, tapi saya ingin memiliki kenangan yang membanggakan bagi saya dan orang-orang sekeliling saya. Perkembangan tarung derajat yang berubah dari seni bela diri jalanan menjadi sebuah olahraga prestasi memiliki masa depan yang masih panjang. Dengan disiplin yang tinggi, kedepannya tarung derajat diharapkan dapat menjadi salah satu olahraga yang mendunia. Saat ini, tarung derajat sudah tersebar di 24 provinsi dengan jumlah atlet aktif lebih dari 500.000 orang. Di ajang PON Papua mendatang, Jawa Barat sebagai daerah asal kelahiran tarung derajat tentu berharap tidak hanya keluar sebagai juara, namun lebih dari itu. Harapan saya sebenarnya mereka itu tidak hanya berpikir sampai PON saja. Saya pernah bilang ke mereka, saya ingin mereka seperti pohon kurma. Jadi kalau pohon kurma itu kan ketika tumbuh, ditumpuk lagi, tapi akar dia yang panjang. Nah, saya ingin mereka itu juara secara lahir dan batin nantinya. Jadi bukan hanya saat PON mereka juara, tapi pasca PON mereka akan menjadi inspirasi untuk atlet selanjutnya di Jawa Barat. Ya, harapannya tarung derajat itu lebih membumi di bumi Indonesia, ya. Satu, sudah dikenal, makin memasyarakat ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, tarung derajat sudah menyebar. Kedua, harapannya dengan tarung derajat itu mudah-mudahan jadi melekat kesatuan bangsa Indonesia. Terbukti dengan tarung derajat beberapa pertandingan meskipun kompetisinya keras, tapi persaudaraan tetap kita jaga. Sebagai salah satu seni bela diri yang berasal dari tanah air, tentu menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat Indonesia dalam keikutsertaannya melestarikan dan mengembangkan seni bela diri tarung derajat. Tak hanya sebagai olahraga nasional yang telah diakui dunia, tarung derajat yang saat ini juga digunakan sebagai latihan bela diri dasar TNI Angkatan Darat dan Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat membawa Indonesia semakin dikenal di kancah perolahragaan dunia.